Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembahasan pada kitab Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, karya Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah. Tema kali ini ialah pakaian dan perhiasan, dengan subbabnya memakai wadah emas dan perak untuk makan dan minum bagi laki-laki dan wanita. Semoga Allah mudahkan. Biiznillah. Kita langsung saja masuk pada hadis yang pertama, yaitu saya sampaikan lagi bahwa sebabnya ialah memakai wadah emas dan perak untuk makan dan minum bagi laki-laki dan wanita. Ini tentu saja di dalam kehidupan sehari-hari kita itu sangat jarang terjadi, bahwa biasanya kita tempat atau wadah kita makan dan minum biasanya dari plastik, kaca, aluminium, dan lain sebagainya, yang mana kita pastilah belum pernah memakai, insyaallah ya, kemungkinan besar di Indonesia belumlah kita pernah memakai wadah tempat untuk kita makan dan minum yang terbuat dari emas ataupun perak. Bahkan melihatnya pun kita bisa saja belum pernah. Namun ini kita baca, kita sampaikan sebagai pelajaran dan ilmu pengetahuan untuk kita, mana yang dihalalkan oleh Nabi dan mana yang diharamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua hadis yang disampaikan oleh Nabi itu adalah penting. Hadis pertama dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dalam wadah perak sebenarnya hanya mengalirkan api neraka ke dalam perutnya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-74, kitab minuman, bab ke-28, bab wadah-wadah dari perak. Ini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dalam wadah perak itu sebenarnya hanya mengalirkan api neraka ke dalam perutnya. Saking ini adalah sesuatu yang sangat berat bobotnya dan tidak boleh sama sekali kita untuk memakainya sebagai tempat minum ataupun tempat makan. Hadis kedua, sebab selanjutnya ialah haram. Tadi haram memakai wadah yang terbuat dari emas dan perak untuk makan dan minum, laki-laki ataupun wanita. Dan sekarang haram memakai wadah dari emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan. Haram memakai cincin emas dan pakaian sutra bagi lelaki dan boleh bagi wanita. Jadi sebab selanjutnya ialah haram memakai wadah dari emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan, tempat apapun itu. Tidak disampaikan, sebelumnya disampaikan tempat untuk makan dan minum, yang selanjutnya untuk umum, sebagai tempat apapun wadah yang terbuat dari emas dan perak bagi laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya haram memakai cincin emas dan pakaian sutra hanya bagi lelaki, tetapi bagi wanita boleh. Langsung saja kita baca hadisnya. Yang pertama dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami 7 hal dan melarang kami dari 7 hal pula. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat, yaitu menyuruh kita semua 7 hal yang diperintahkan dan 7 hal yang dilarang, yaitu menyuruh kami menjenguk orang sakit 1, mengantarkan jenazah 2, mendoakan orang bersin jika membaca alhamdulillah 3, mendatangi undangan 4, menyebarkan salam 5, membantu orang yang dianiaya 6, dan membebaskan orang yang bersumpah 7. Jadi ketujuh itu adalah sesuatu hak bagi orang muslim lain terhadap seorang muslim terhadap muslim yang lain. Jadi 7 hal tadi adalah sesuatu hal yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap seorang muslim
kepada muslim yang lainnya. Saya ulangi, menjenguk orang sakit. Bagi seorang muslim wajib hukumnya menjenguk saudara muslimnya yang lain yang sedang sakit. Yang kedua, mengantarkan jenazahnya. Apabila seorang muslim meninggal dunia, maka muslim yang lain wajib mengantarkan jenazahnya. Ini fardu kifayah ya, untuk kita ketahui, yaitu apabila ada satu orang saja yang telah mengantarkan jenazah, mengurus jenazahnya, maka hilanglah hukum wajib bagi yang lain. Namun apabila satu pun tidak ada, jadi ada seorang muslim mati dan tidak ada yang ngurus jenazahnya, maka seluruh orang yang beragama Islam, seorang muslim itu dikenakan dosa besar. Karena hukumnya wajib, fardu kifayah maksud saya. Khususnya orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi satu daerah, anggapan satu kabupaten atau satu kelurahan. Apabila ada jenazah orang muslim yang tidak diurus jenazahnya, maka satu daerah itu akan berdosa besar. Jika ada satu saja yang telah mengurusnya, maka hilanglah hukuman dosa bagi orang yang tidak melakukannya. Jadi wajib bagi kita untuk mengantarkan jenazah. Yang ketiga, mendoakan orang bersin jika membaca alhamdulillah. Ini apabila kita baca sepertinya hanya sepele, namun ini sangat berat bobotnya bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau mewajibkan bagi seorang muslim, ini juga fardu kifayah, bukan fardu ain. Maksudnya ialah apabila ada orang yang bersin lalu dia membaca alhamdulillah, maka wajib bagi orang di sekitarnya yang mendengar untuk mendoakannya orang bersin, yaitu yarhamkallah. Apabila satu orang saja sudah mengatakan yarhamkallah, maka hilanglah hukuman dosa bagi orang-orang yang tidak mendoakan orang yang bersin tadi, yang membaca alhamdulillah. Hukumnya fardu kifayah. Jadi apabila kita mendengar orang bersin lalu membaca alhamdulillah, maka wajib bagi kita untuk mendoakan mereka. Selanjutnya, mendatangi undangan. Ini perlu diperhatikan lagi ya, sesama orang muslim. Namun selain orang muslim itu tidak ada diwajibkan. Namun tentu saja apabila memang undangannya itu baik, kita memang disunahkan untuk mendatangi undangan tersebut, karena Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Dan tentu saja undangan yang disampaikan kepada kita tidak ada mudaratnya, tidak ada dosanya dan tidak melanggar pelanggaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menyebarkan salam. Ini wajib bagi seorang muslim kepada muslim yang lain. Membantu orang yang dianiaya. Apabila kita menyaksikan orang yang sedang dianiaya, maka wajib bagi kita untuk membantu mereka. Selanjutnya, yang terakhir, yang kewajiban bagi seorang muslim terhadap muslim yang lain ialah membebaskan orang yang bersumpah. Apabila kita telah menuduhkan sesuatu terhadap seseorang, lalu seseorang itu bersumpah, maka hendaklah kita untuk membebaskannya. Maksudnya ialah hendaklah kita untuk percaya bahwa dengan apa yang ia sumpahkan, ia berkata jujur. Selanjutnya kita membaca 7 larangan dari Nabi Muhammad SAW. Dan melarang kami memakai cincin emas. Selanjutnya, minum dalam wadah perak. 2. Bantal untuk duduk dari sutra. 3. Demikian pakaian sutra. 4. Dan memakai serba sutra. 5. Dan sutra tebal. 6. Atau sutra tipis yang berkilauan. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-74, kitab minuman, bab ke-28, bab wadah-wadah perak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam 7 kewajiban yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita itu sangat beraneka ragam, yaitu pertama dari menjenguk orang sakit, mengantar jenazah, doakan orang bersin, jika mengucapkan alhamdulillah, mendatangi undangan, menyuruhkan salam, membantu orang dianiaya, membebaskan orang yang bersumpah. Namun dalam pelarangan ini Nabi Muhammad SAW
lebih perinci khususnya terhadap sutra. Kita bacakan lagi ya. Yang pertama, memakai cincin emas itu haram. Minum dalam wadah perak. Bantal untuk duduk dari sutra. Ada kata sutranya, bantal. Lebih ditegaskan ini, bantal untuk duduk dari sutra. Karena pada zaman dahulu, di zaman Nabi Muhammad SAW, tamu-tamu itu duduk di ruang tamu yang disediakan di bawahnya bantal. Jadi mereka duduk di atas bantal biasanya, tradisi mereka. Ya tentu saja di zaman kita tidak hampir mungkin dikatakan tidak ada orang yang duduk di atas bantal di ruang tamunya. Mungkin di antaranya sebagai sandaran duduk atau di atas kaki sebagai sandaran tangan. Tradisi di Indonesia setahu saya tidak ada yang duduk di atas bantal, namun tidak menutup kemungkinan ada di suatu daerah di Indonesia yang melaksanakan ini. Nah, ini Nabi Muhammad SAW menyampaikan tidak boleh, tapi bantalnya itu terbuat dari sutra. Selanjutnya, demikian pakaian dari sutra. Tadi kan bantal dari sutra, kata Nabi. Demikian pula pakaiannya juga nggak boleh dari sutra. Nah, sutra lagi. Dan memakai serba sutra. Jadi, saking nggak bolehnya sutra ini, untuk laki-laki ya, disampaikan bantal. Takut para sahabat tidak paham, sehingga disampaikan lagi, demikian pakaian sutra, kata Nabi. Takut lagi nggak paham, maksudnya, oh mungkin pakaian aja. Disampaikan lagi Nabi, memakai serba sutra, mau jadi untuk perhiasan gelang, hiasan di kepala, atau apapun bentuknya, tidak boleh terbuat dari sutra. Disampaikan lagi oleh Nabi, pertama bantal, pakaian, tidak lengkap, rasa kurang lengkap untuk mudah dipahami maksud dari Nabi nggak boleh pakai sutra, memakai serba sutra. Tidak sampai di situ, disampaikan pula sutra tebal. Disampaikan lagi ataupun sutra tipis yang berkilauan, nggak boleh. Jadi bagi seorang muslim khususnya laki-laki, tidak untuk perempuan tidak apa-apa sutra. Bagi laki-laki muslim tidak boleh memakai sutra, dan semua yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW tadi, cincin emas, minum dalam wadah perak, bantal sutra, pakaian sutra, dan lain-lain yang terbuat dari sutra, entah itu tebal ataupun tipis. Kita lanjutkan lagi. Hadis selanjutnya dari Abdurrahman bin Abi Laila berkata, radhiyallahu anhu berkata, ketika mereka di rumah Huzaifah, tiba-tiba ia minta minum. Jadi rombongan Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Huzaifah. Tiba-tiba ia minta minum, lalu datang seorang majusi memberinya minum. Ia ini maksudnya salah seorang dari rombongan tadi. Lalu datang seorang majusi, orang-orang yang menyembah api, memberinya minum. Maka ketika mungkin kemungkinan besar ini adalah budak dari salah satu dari orang-orang yang berada di sana. Lalu datang seorang majusi memberinya minum, karena tidak mungkin tiba-tiba orang yang di luar agama Islam, orang muslim datang tiba-tiba dan mereka pun tenang, kecuali dia adalah budak dari salah satu kaum muslimin. Lalu datang seorang majusi memberinya minum, maka ketika telah diletakkan gelas di tangannya, beliau segera melemparkannya. Tiba-tiba pas dikasih langsung dilempar. Lalu berkata, seakan aku belum pernah melarangnya 2 atau 3 kali. Jadi maksudnya kayaknya aku udah sering ngasih tahu deh kayak gitu. Dia ngomong seakan aku belum pernah melarangnya 2 atau 3 kali. Sepertinya Huzaifah ingin mengatakan bahwa ia belum pernah melakukan hal itu. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian memakai sutra tipis atau tebal, dan jangan minum dari bejana emas dan perak. Jangan pula makan di wadah itu, sebab itu untuk mereka orang kafir di dunia dan untuk kami di akhirat. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-70, kitab makanan, bab ke-29, bab makan pada wadah yang dilapisi perak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa kita dilarang untuk makan
di atas wadah yang terbuat dari perak ataupun emas. Meskipun sedikit ya, meskipun zat emas atau perak itu sedikit yang ada di dalam zat wadah itu, maka hukumnya haram. Dia dikenakan hukuman emas. Jadi wadah tersebut meskipun 98 atau 99% terbuat dari plastik, namun plastik tersebut telah dicampur sedikit zat emas atau perak, maka zat plastik itu terhitung sebagai zat emas ataupun perak yang diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan wadah makan tadi. Meskipun sedikit, kita dilarang untuk memakainya. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa wadah itu untuk mereka orang kafir di dunia dan kami di akhirat. Namun ulama menyampaikan bahwa apabila ada kecil sedikit yang mana itu seperti seakan-akan seperti tempelan, misalnya ada kayak perak kecil ditempel di emas, ditempel di mangkok atau di gelas, yang sifatnya bukan tercampur dengan zat utama dari gelas tersebut, yang mana sifatnya bisa dilepas, maka hukum gelas tersebut bukanlah perak. Ya, jadi peraknya kita lepas, maka gelasnya itu masih bisa dipakai. Namun apabila peraknya itu meskipun sedikit sifatnya itu tercampur oleh bahan yang dibuat dari bahan utama gelas tersebut, maka gelas tersebut tidak boleh digunakan sama sekali untuk dijadikan tempat minum. Seperti itu ya. Selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat perhiasan sutra dijual di tempat pintu masjid. Jadi Umar melihat orang menjual perhiasan sutra di depan pintu masjid. Maka ia berkata, ya Rasulullah, andaikan engkau membeli itu. Jadi Umar berkata, ya Rasulullah, kalau aja kamu beli itu untuk kamu pakai hari Jumat. Maksudnya hari Jumat kan hari raya umat muslim, yang mana memang diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memakai pakaian yang terbaik, kalau bisa warna putih. Dan ketika menerima utusan, jika datang kepadamu, maksudnya kata Umar, kalau aja kamu beli untuk pakai di hari Jumat, atau ketika pas ada utusan datang kepadamu, maksudnya utusan orang Mesir, utusan Raja mana dalam hubungan internasional, pakai sutra itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang memakai itu hanyalah orang yang tidak mendapat bagian di akhirat. Tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW mendapat beberapa perhiasan sutra. Tidak lama setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan beberapa perhiasan sutra. Maka beliau berikan satu kepada Umar bin Khattab. Jadi tadi membahas tentang sutra yang berjualan di depan masjid. Lalu disampaikan Umar, kalau aja kamu beli itu ya Nabi. Terus Nabi bersabda, seperti tadi itu hanyalah pakaiannya orang yang tidak akan mendapat bagian di akhirat, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang melanggar perintah Nabi. Tidak lama kemudian Nabi mendapat perhiasan sutra. Beliau diberikan oleh seseorang perhiasan sutra. Maka beliau berikan satu kepada Umar bin Khattab. Jadi Nabi dikasih beberapa perhiasan sutra. Jadi tidak hanya satu. Maka beliau berikan satu kepada Umar bin Khattab. Umar berkata, ya Rasulullah, engkau berikan pakaian itu sesudah engkau bicara demikian terhadap perhiasan atau utarid. Maksudnya, ya Rasulullah, kamu kasih aku perhiasan sutra ini, padahal kamu berkali-kali mengharamkan laki-laki pakai itu, maksudnya kayak gitu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak memberi itu kepadamu untuk engkau pakai. Jadi maksudnya ini aku kasih ke kamu, tapi ya kamu kan paham bahwa ini tidak boleh dipakai. Jadi terserah, boleh dilakukan apapun tapi tidak boleh dipakai. Maka oleh Umar diberikan kepada saudaranya yang masih kafir di Mekah. Jadi Umar ada rasa takut, entah itu diapakan,
Lalu beliau memberikan kepada saudaranya yang masih kafir di Mekah. Allahu a'lam ini perempuan ataupun laki-laki. Tapi Umar memberikan ini saudaranya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-11, kitab Jumat, bab ke-7, bab mengenakan pakaian yang bagus yang dimiliki. Jadi ini bukan poin tentang hari Jumat yang pakai pakaian yang bagus yang dimiliki, namun ini poinnya tentang Nabi Muhammad SAW melarang kita laki-laki Muslim memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Kita selesaikan tentang sutra ya. Hadis selanjutnya dari Abu Usman An-Nahdi berkata, radhiyallahu anhu, telah datang surat Umar kepada kami yang dibawa oleh Utbah bin Farqad di Azerbaijan yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang memakai sutra kecuali sebesar atau selebar 2 jari atau telunjuk dan tengah. Abu Usman An-Nahdi berkata, yang kami ketahui maksudnya sebagai ujung pakaiannya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-77, kitab pakaian, bab ke-25, bab mengenakan sutra dan menjadikannya sebagai kasur untuk laki-laki serta ukuran yang dibolehkan dari sutra tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini boleh kita ulangi lagi ya. Ini di zamannya kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu. Lalu karena Umar paham tidak semua dan beliau pun harus mengingatkan semua gubernurnya, semua orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin tentang halal atau haramnya yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Umar mengirim surat kepada Abu Usman An-Nahdi yang isinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang memakai sutra kecuali selebar 2 jari. Jadi disampaikan oleh Umar. Yang ditangkap oleh Abu Usman ialah yang kami ketahui maksudnya ialah sebagai ujung pakaian. Jadi ketika memakai pakaian di ujung persis dari pakaian tersebut itu boleh selebar 2 jari terbuat dari sutra. Namun tentu saja bagi kita untuk lebih berhati-hati, jangan pernah atau lebih baik hindari bahan-bahan dari sutra karena akibatnya sangat berat, yaitu kita tidak akan pernah memakai pakaian sutra kelak nanti di akhirat. Meskipun orang tersebut masuk surga, kata para ulama, mereka semua tidak akan pernah, tidak akan mampu, tidak akan bisa memakai pakaian terbuat dari sutra apabila dia di dunia pernah memakai sutra dalam kehidupannya. Selanjutnya dari Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah perhiasan sutra. Lalu aku pakai. Jadi Ali sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menantu beliau, beliau memberikan hadiah, Nabi Muhammad memberikan hadiah perhiasan sutra untuk Ali. Lalu dipakailah. Tiba-tiba aku melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepadaku. Jadi tiba-tiba wajah Nabi merah seperti kita ketahui ya. Jadi kalau Nabi marah itu wajahnya merah, kelihatan banget bahwa beliau itu marah banget. Yang mana kulit beliau itu putih, bersih, kayak seolah-olah transparan gitu, bening. Terus di atas, di dahinya itu ada seperti urat yang apabila dia marah itu muncul dan berwarna biru. Nah, kayak gitulah Nabi tiba-tiba marah. Ali kaget, takut tentu saja. Lalu aku potong dan aku berikan pada istriku, dikasihnya ke Fatimah radhiyallahu anha. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-51, kitab Hibah, bab ke-27, bab menghadiahkan sesuatu yang dibenci jika dipakai. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekali memberikan hadiah sutra kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi tidak apa-apa hukumnya. Bahkan Nabi pun melakukannya berkali-kali, tidak hanya sekali, memberikan hadiah
sutra kepada para sahabatnya. Namun tentu saja beliau pernah bersabda tidak boleh dipakai bagi laki-laki. Jadi hadiah tersebut terima dan tidak boleh dipakai. Selanjutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memakai sutra di dunia maka tidak akan memakainya di akhirat. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-77, kitab pakaian, bab ke-25, bab mengenakan sutra dan menjadikannya sebagai kasur untuk laki-laki serta ukuran yang dibolehkan dari sutra tersebut. Jadi dalam kitab Bukhari yang asli itu ada ukuran yang dibolehkan dari sutra tersebut. Tadi kita baca muttafaqun alaih, Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana dua jari telunjuk dan jari tengah tadi diisyaratkan di ujungnya itu boleh seukuran dua jari tadi. Itu untuk pelajaran bagi kita. Tentu saja kita Allahu alam entah mampu atau tidak membeli sutra, karena sutra itu harganya mahal. Kita pernah melihatnya juga pernah atau tidak kita juga tidak tahu, namun ini disampaikan, kita baca, karena semua hadis, semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah penting untuk kita ketahui. Jadi ini sebagai pelajaran bagi kita. Allahu alam, kedepannya kita diuji Allah dengan berbagai kesempatan untuk memakai sutra, namun karena kita telah mengetahui bahwa itu dilarang untuk dipakai, maka kita tidak memakainya. Selanjutnya dan yang terakhir dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah baju panjang dari sutra. Nah, jadi setelah kita baca beberapa hadis, kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sering dikasih hadiah baju dari sutra, dan beliau pun sering ngasih baju dari sutra. Karena beliau tidak pernah memakainya, ya beliau memberikan kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya memberikan ke orang lain, entah itu wanita, karena wanita boleh memakai sutra. Jadi perlu diketahui sebagai pengetahuan bagi kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering dikasih baju yang terbuat dari sutra, karena itu suatu penghormatan bagi orang-orang memberikan sutra, karena sutra itu bahan yang sangat mahal, dan itu suatu penghormatan bagi seseorang, misalnya dari luar negara memberikan hadiah kepada sahabatnya, atau dalam hubungan internasional memberikan hadiah seperti baju yang terbuat dari sutra, maka dipakai untuk sholat. Nah, ini Nabi pernah memakainya berarti ya. Sebagai pengetahuan untuk kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah baju panjang dari sutra, maka dipakai untuk sholat. Kemudian sesudah selesai segera meninggalkannya, seolah sangat tidak suka padanya sambil bersabda. Jadi masih di majelisnya, Nabi Muhammad segera menanggalkan, melepas pakaian sutra tersebut. Allahu a'lam bentuknya seperti apa. Namun tentu saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih ada pakaian yang dipakainya. Jadi setelah dibuka tidak langsung terlihat dadanya. Sesudah selesai segera meninggalkannya, seolah sangat tidak suka padanya sambil bersabda, pakaian ini tidak layak bagi orang yang bertakwa. Jadi langsung ngomong kayak gitu. Pakaian ini tidak layak bagi orang yang bertakwa. Seolah-olah tidak nyaman dan bersabda seperti itu. Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-8, kitab solat, bab ke-16, bab orang yang solat dengan mengenakan pakaian sutra kemudian melepaskannya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita telah membaca beberapa hadis tentang wadah yang terbuat dari emas, perak, dan pakaian dari sutra. Itu semua diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk kita pakai, khususnya laki-laki yang sutra. Kalau yang emas, perak, tempat makan atau minum itu laki-laki dan perempuan itu diharamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi lagi, saya sampaikan kembali, tentu saja kita sangat jarang melihat tempat makan atau tempat minum yang terbuat dari emas ataupun perak, ataupun pakaian yang terbuat dari sutra. Tentu saja kemungkinan besar orang-orang di Indonesia khususnya sangat jarang melihat benda-benda tersebut. Namun ini kita baca, kita sampaikan sebagai pengetahuan untuk kita,
Allahu alam, mana tahu di masa depan Allah uji kita dengan kita punya kesempatan untuk memakainya. Jadi kita tahu bahwa itu haram kita pakai. Hukumannya sangat berat, yaitu kita tidak akan pernah bisa untuk memakainya kelak di surga. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dengan ini kita semakin mendapatkan pengetahuan dan semakin kita mencintai Nabi Muhammad SAW, merindukan beliau, dan senantiasa kita berselawat kepada beliau, mencintai beliau, karena dengan beliau kita mengetahui mana yang Allah halalkan dan mana yang Allah haramkan. Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi kita lebih tahu dan mendapat petunjuk dari beliau. Tentu saja kita, salah satu wujud terima kasih kita, rindu kita, cinta kita kepada beliau, kita senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.